Salam Bu Nurhanik, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Apakah sehat Ibu? Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Septi. Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Septi sendiri kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu. Sepertinya ada yang ingin Ibu bicarakan ya Bu. Wajah Ibu terlihat ada yang sedang dipikirkan Bu. Iya nih Bu Septi, ada sedikit masalah dengan salah satu murid saya. Mereka yaitu sebagai bendahara kelas 10 AKL 2. Apa Bu saya meminta waktu Ibu Septi untuk saya menceritakan kegelisahan saya ini atas masalah saya tersebut. Silahkan Bu, saya ada waktu kapan saja selama tidak ada jam mengajar. Nah, kebetulan sekarang saya sedang tidak ada jam mengajar Bu. Jadi, apa permasalahan yang ingin Bu Nurhani ceritakan, Bu? Jadi begini Bu, siswa saya itu yang bernama Aura akhir-akhir ini tidak masuk kelas Bu. Dia tidak mengikuti ujian akhir kenaikan kelas karena belum menyelesaikan administrasi sekolah. Selain itu, Aura juga bendahara di kelas dan organisasi PPT atau OSIS di sekolah. Saat ditagih uang kas tersebut, Aura selalu mengelak, selalu memberikan alasan dan pembenaran terhadap tindakannya. Oh iya, saya kenal Aura karena kebetulan saya mengajar di kelas 10 KKL 2 juga, Bu. Anaknya saya lihat sangat sering jalan-jalan ya, Bu. Iya, benar sekali itu, Bu. Itu yang menjadi masalah saya selama ini. Dia mengalami kesulitan ekonomi, namun di satu sisi, Masya Allah, lihat gaya hidupnya itu cukup hedon, Bu. Kira-kira nih, Bu, Bu Nurhanik tahu tidak kenapa Aura melakukan hal seperti itu, Bu? Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya bisa menceritakan apa yang sudah saya lakukan sebagai wali kelasnya. Mungkin dari penjelasan saya ini bisa ditarik benang merahnya. Mengapa Pura melakukan hal tersebut? Saya sudah pernah memanggilnya Bu, menanyakan sisa uang kas ada berapa. Kemudian saya minta laporan keuangannya. Padahal laporan keuangan tersebut sudah saya minta setiap bulannya, namun tidak pernah dibuatkan. Kebetulan bendahara duanya cukup pasif, jadi dia tidak tahu menahu saat saya tanyakan karena semua dipegang oleh Aura. Setelah di cross check dengan siswa di kelas, pengeluarannya kurang lebih 1,5 juta itu pun tidak valid. Artinya uang kas masih ada sisa 1,5 juta lagi, Bu. Saya ajak bicara digunakan untuk apa uang tersebut. Dia mengelak dengan menyebutkan uangnya hilang saat ditaruh di kelas. Padahal peraturan kelas tidak membolehkan meninggalkan barang berharga di dalam kelas. Karena masalah uang kas tersebut, teman-temannya sudah tidak mau berteman dengannya karena uang kas yang dikumpulkan dengan tidak jajan selama ini oleh Aura digunakan begitu saja untuk keperluan pribadi seperti jalan-jalan, menonton bioskop, dan lain-lain. Selain itu, saat ujian akhir, Aura tidak ikut, Bu. Jadi, saya bingung sebagai wali kelas harus memberikan nilai dia berapa di rapot. Berhubung nilainya banyak di bawah KKM, karena tidak mengikuti ujian dan ada beberapa tugas yang belum dikerjakan, sebelum dilakukan rapot kenaikan kelas, saya melakukan home visit. Jadi, saya melakukan home visit terlebih dahulu saat di rumahnya. Di sana, Aura itu menangis, bersedu-sedu. Kalau dia malu dengan teman-temannya karena telah menggunakan uang kas. Dia ingin pindah sekolah di kampung, Bu. Saya jelaskan bahwa untuk pindah sekolah tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada penutupan data dapodik dari pihak sekolah. Untuk bisa menutup data dapodik tersebut, siswa bersangkutan harus menyelesaikan administrasi sekolah terlebih dahulu. Jika saya hitung, total administrasi yang belum dilunasi itu kurang lebih sekitar 4 jutaan.
Jika tidak dilunasi, maka Aura tidak bisa melanjutkan di sekolah manapun selama itu ada di Indonesia. Artinya, Aura tidak bisa lulus SMK. Bahkan saya dengar dari teman SMP-nya, ternyata Aura itu juga belum mengambil ijazah SMP-nya. Berarti Aura belum menyelesaikan administrasi di SMP-nya juga. Saya bingung sekali dengan gaya hidupnya yang hedon dan menginginkan eksistensi diri yang tinggi, tapi dengan menggunakan uang orang lain. Mamanya Aura pun ikut bicara di situ bahwa beliau ingin anaknya tetap melanjutkan sekolahnya, Bu. Akhirnya Aura mau melanjutkan kembali sekolahnya dengan melakukan perjanjian bahwa Aura akan mengikuti peraturan sekolah dan mau bertanggung jawab mengembalikan uang kas kelas dan PPTS. Mama Aura mengajukan diri untuk menahan KJP tersebut di sekolah. Perihal tidak mengikuti ujian digantikan dengan mengerjakan tugas dari masing-masing mata pelajaran. Aura harus mendapatkan tanda tangan dari semua mapel sebelum kenaikan kelas tiba. Kebetulan hari ini hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran 2024-2025, Bu. Sampai sekarang Aura belum mengumpulkan semua tanda tangan guru mata pelajaran, tidak menyerahkan buku tabungan dan ATM KJP. Selain itu, lost kontak dan tidak mau sekolah. Selain itu, hari ini juga sudah ditentukan wali kelas untuk kelas 11 AKL 2. Kebetulan, saya sudah tidak menjadi wali kelasnya lagi. Namun, saya merasa bertanggung jawab terhadap masalah ini karena belum bisa menjadi wali kelas yang baik. Cukup rumit juga ya, Bu. Jadi Ibu sudah melakukan proses pemanggilan, sudah mengajak bicara siswa tersebut, bahkan home visit juga ya, Bu. Namun masih belum ada perubahan dari auranya. Jadi, apa tindakan selanjutnya yang akan Bu Nurhanik lakukan? Apakah ada strategi tertentu yang bisa menjadi solusi itu semua, Bu? Atau dibiarkan begitu saja dan menunggu aura berubah dengan sendirinya? Tidak, Bu Septi, saya tidak akan membiarkan Aura terus-menerus seperti itu. Dan saya juga sedang memikirkan solusinya nih, Bu. Rencana-rencana yang akan saya lakukan selanjutnya. Luar biasa, Bu Nurhanik. Sebenarnya apa ya, Bu? Yang Ibu harapkan dari aura saat ini, Bu? Saya itu berharap Aura bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukannya. Mau meminta maaf pada teman-temannya yang telah dikecewakannya, mau memutuskan kewajiban dia sebagai pelajar, dan kembali semangat belajar mengikuti kelas, Bu. Ada rasa prihatin ya, Bu. Saya mendengarnya. Saya melihat tingkah laku Aura seperti itu. Kira-kira Aura melakukan itu sejak kapan, Bu? Saat pertama kali saya menjadi wali kelas pulang KL2, saya sudah menyiapkan buku yang bisa digunakan untuk membuatkan laporan keuangan. Sebulan telah berjalan, namun laporan itu tak kunjung dibuatkan. Sampai saya sempat minta direstrukturisasikan bendahara kepada ketua kelas, namun tidak dilakukan sampai saya mengalami masa kesibukan yang sangat padat, baik dalam sekolah maupun luar sekolah. Sehingga saya lupa mengontrol kelas dari sisi uang kas. Selama ini saya hanya mengontrol dari sisi kebersihan kelas setiap harinya. Lalu solusi apa, Bu? Atau tindakan seperti apa yang sudah Ibu temukan untuk membuat perubahan yang lebih baik lagi untuk Aura, Bu? Saya meminta tolong kepada Alia sebagai ketua kelas yang sekaligus bagian dari PPTS untuk mengunjungi Aura menanyakan perihal pertanggungjawaban uang kas PPTS dan kelas. Selain itu, saya meminta bantuan Alia untuk membawa buku tabungan dan ATM KJP sebagai jaminan
agar uang masuk di KJP itu tidak disalahgunakan di luar kewajibannya. Em, sudah bagus nih Bu rencana Ibu. Tapi seandainya Bu, jika rencana tersebut ternyata masih belum ada perubahan dari Aura, misalnya Aura tidak bersedia memberikan jaminan dan tidak mengikuti kelas kembali, bagaimana cara Bu Nurhanik menanggapinya? Atau adakah alternatif lain yang Bu Nurhanik bisa jelaskan? Saya akan mencoba meminta wali kelas yang baru bersama dengan guru BK melakukan home visit, Bu. Berbicara langsung dengan orang tuanya dan menyerahkan formulir jika Aura akan melanjutkan atau memilih tidak melanjutkan. Mudah-mudahan dengan adanya pergantian wali kelas yang baru, Aura bisa lebih serius dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Saya rasa apa yang sudah Bu Nurhanik akan lakukan itu sudah tepat. Tinggal kita tahu keputusan yang akan diambil Aura beserta orang tuanya seperti apa. Melanjutkan sekolah atau tidak. Jadi kira-kira nih kapan Bu Ibu akan menjalankan rencana Ibu tersebut? Secepatnya lah, Bu. Mungkin akan saya lakukan besok setelah jam istirahat siang, Bu Septi. Wah, bagus sekali Bu. Bu Nurhanik gercep juga ya Bu. Jadi besok Ibu akan meminta tolong Alia sebagai ketua kelas untuk mengunjungi Aura untuk meminta pertanggungjawaban sebagai bendahara PPPS. Jika hal tersebut tidak berhasil, Ibu sudah punya alternatif lain nih, yaitu home visit antara wali kelas yang baru bersama dengan guru BK bertemu dengan keluarganya untuk dimintakan kejelasan. Sekaligus mempertegas status Aura ya Bu sebagai siswa aktif kelas 11 AKL 2 atau sudah tidak aktif lagi. Setelah kita sharing seperti ini Bu, adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Sepertinya sudah semakin jelas apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Bu Septi. Baik Bu Nurhanik, bagaimana dengan diskusi kita hari ini? Apakah masih ada yang Ibu pikirkan Bu? Alhamdulillah saya sudah lebih tenang dan jelas ya Bu Septi, lebih lega, lebih plong, lebih percaya diri bahwa guru itu hanya bisa menebalkan, mempertegas garis-garis yang samar, sedangkan siswa dan keluarganya sendiri yang menentukan ke depannya mereka akan memilih jalan apa. Semoga apa yang Bu Nurhani rencanakan hari ini mudah-mudahan dapat melanjutkan Aura dapat melanjutkan sekolah kembali dan mau mengambil sikap dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya ya Bu Nurhani ya. Amin. Mudah-mudahan ya Aura tersebut kembali seperti semula. Terima kasih Bu Septi atas waktunya ya Bu ya. Iya Bu Nurhanik, terima kasih kembali. Semangat ya Bu. Saya juga siap mendengarkan cerita Bu Nurhanik selanjutnya. Apakah ada perubahan yang dialami Aura? Siap Bu Septi. Pasti saya akan bercerita kembali ke Bu Septi. Semoga Aura ada perubahan ya Bu ya. Amin. Sehat-sehat selalu Bu Nurhanik. Amin. Sehat juga ya Bu Septi ya. Terima Ya, kasih juga ya Bu Septi atas kesempatannya ya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.